Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya kali ini akan menjelaskan mengenai routing balancing menggunakan ECMP. Sebelumnya, nama saya Adi Bagus Barka, NIM terakhir 039 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Untuk sebelum masuk ke praktikumnya, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu gambaran mengenai routing balancing. Nah, routing balancing ini merupakan sebuah konsep yang berfungsi menyeimbangkan beban bandwidth dari dua ISP atau lebih, sehingga pengguna koneksi internet dapat digunakan secara efisien dan maksimal. Nah, gambarannya itu semisal ada kita berlangganan sebuah dua ISP atau dua internet service provider. Nah, itu kita menggunakan routing balancing untuk membalance kegunaan internet pada masing-masing ISP tersebut. Ketika misalnya ISP pertama mati, nah secara otomatis router akan mengambil jalur ke ISP kedua yang hidup. Nah, kurang lebih seperti itu untuk gambaran routing balancing, dan manfaatnya juga banyak keuntungannya. Diantaranya ya performanya tinggi, ini bisa juga meminimkan downtime dan juga bisa menghemat sumber daya, dan juga yang paling penting routing balancing ini lebih efisien karena dia secara otomatis akan mengarahkan ke jalur lain jika jalur utamanya tersebut mati ataupun tidak bisa dilewati. Nah, untuk praktikumnya saya akan menunjukkan langsung di GNS3 dan topologinya saya akan jelaskan. Oke, baik, ini dia GNS3-nya. Untuk topologi yang saya gunakan akan seperti ini. Di sini ada internet yang tersambung ke switch 1, yang dimana switch 1 ini tersambung ke dua router. Ini saya misalkan ISP1 dan ISP2, kemudian tersambung menjadi satu ke router kantor. Nah, router kantor ini tersambung ke switch dan PC1 dan juga PC2. Nah, untuk langkah-langkahnya, pertama-tama kita akan mengkonfigurasi internet ataupun network untuk bisa tersambung ke luar jaringan atau ke internet. Untuk itu kalian bisa ke control panel di bagian network and sharing center di bagian sini, kemudian ke change adapter setting. Nah, di sini pada bagian wifi ini kita bisa setting ke properties, dan sharingnya ini kita centang semua dua-duanya. Nah, setelah itu klik OK. Nah, kemudian kembali ke GNS3. Pada internet ini kita klik konfigurasi, kemudian kita show Ethernet interface, dan kita pilih yang sesuai tadi Ether 2 ya, yang virtual host only. Kemudian kita apply OK. Setelah itu kita sambungkan. Nah, untuk selanjutnya masuk ke konfigurasi untuk router 1 dan juga router 2. Sebelum masuk ke konfigurasi router, kita terlebih dahulu harus menyeting identity router-router ini, karena kalau kita lihat sebelum kita menyeting sama sekali, kita tidak tahu mana yang router 1, mana yang router 2, itu tidak akan kelihatan di bagian PC-nya nanti ya. Nah, oleh sebab itu kita bisa setting di MikroTik-nya di sini. Ini identitinya kita bisa setting di command sys identity set name sama dengan apa. Misal saya ingin ISP1, di sini saya sudah mengganti ke ISP1. Begitu pula dengan router kedua yang saya ganti dengan ISP2. Nah, ini sudah saya ganti ke ISP2. Nah, untuk selanjutnya yaitu konfigurasi masing-masing router ini. Kita coba konfigurasi. Yang pertama kita konfigurasi ke
IP kemudian ke DHCP client, kita ingin mengambil IP dari internet. Di sini saya sudah menambahkan di Ether 1 di sini. Setelah mendapatkan IP-nya, kita dapat menambahkan di situ. Kemudian interface-nya kita bisa pilih Ether 1, kemudian klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita bisa cek di terminal. Kita ping ke arah Google atau ke 888. Nah, ini sudah tersambung. Kemudian kita bisa close. Kita pergi ke menu IP, kemudian pergi ke firewall. Ini untuk mengkonfigurasi NAT dari router 1 ke bawah ya, ke router kantor, agar kita bisa menyebarkan IP-nya. Ini out interface-nya kita kasih Ether 1, kemudian action-nya kita pilih yang masquerade. Nah, di sini. Kemudian kita oke. Seperti itu untuk konfigurasi NAT-nya ya. Kemudian kita bisa konfigurasi selanjutnya, yaitu address di sini. Ini kita tambahkan 1111 yang IP address untuk router ISP1 diarahkan ke Ether 2, yang di sini ke arah router kantor. Nah, selanjutnya di B1 ini kita bisa konfigurasi router kantor ya. Ini kita login dulu. Coba login, kita atur di sini addressnya ya, IP address. Kita atur 1111 ini mengarah ke ISP1 ya. 1.1.2 ini mengarah ke ISP1 ya, menggunakan Ether 1. Kemudian kita bisa cek pingnya ke arah router ISP1 ya. Apakah sudah bisa tersambung dari router kantor ke router 1? Sudah bisa. Nah, untuk selanjutnya kita pergi ke menu IP, kemudian ke routes. Ini kita tambahkan di sini IP 0000, yang dimana ini adalah IP default dari interface internet ya. Kita bisa tambahkan saja seperti biasa IP-nya 000 dengan gateway-nya 1111 yang mengarah ke ISP1 tadi. Kemudian distance-nya adalah 1. Kemudian klik OK. Kemudian kita bisa cek ke terminal di sini. Kita ping ke arah 8.8 ke arah internet. Apakah router kantor ini sudah tersambung ya ke internet? Nah, sudah tersambung. Sudah berhasil. Untuk mengecek rutenya kita bisa ketikkan di sini ya. Kita bisa ketikkan tool, kemudian tracer router, tracer route di sini. Kemudian kita kasih 8888. Nah, ini kita bisa lihat arah routingnya ya. Nah, ini untuk ngecek tracer di Mikrotik dengan cara tool tracer route seperti ini. Nah, ini routingnya sudah terbentuk, berarti sudah berhasil tersambung ke internet. Kemudian jangan lupa di sini kita atur NAT-nya ya, seperti tadi. Kita kasihkan NAT di sini. Kita bisa tambahkan konfigurasinya seperti tadi, kurang lebih sama.
masuk ke Ether 1, out interface-nya kita kasihkan semua out interface ke Ether 1, kemudian actionnya masquerade. Ya, kurang lebih sama seperti konfigurasi sebelumnya. Oke, selanjutnya kita pergi ke PC1, kita coba konekkan ke router kantor. Ini pertama kita setting DNS-nya ya. Untuk DNS-nya kita kasihkan IP laptop kita, kemudian next saja, dan pada DHCP servernya ini juga kita tambahkan di sini interface-nya ke Ether 3. Kemudian jika menambahkan DHCP server ini, kita bisa klik DHCP setup dulu, kemudian kita tinggal next aja seperti biasa. Dan di sini perlu diperhatikan list time-nya ya. Di sini saya gunakan 8 menit. Kemudian setelah mengatur DHCP server, kita bisa cek di PC1. Di sini kita ping dulu. Kita coba ngetes ya, apakah PC1 ini sudah bisa mendapatkan IP dari router kantor tadi, karena sudah di NAT, sudah di nah ini sudah terlihat IP-nya sudah dapat. Berarti konfigurasinya berhasil. Dari router kantor kita bisa mengasih IP ya kepada PC1. Kita coba ping apakah sudah bisa tersambung. Oke, sudah bisa. Dia sudah bisa tersambung, sudah dapat IP juga. Maka konfigurasinya telah berhasil. Kita bisa pakai DNS-nya ya, pinggoogle.com di sini. Nah, dia juga bisa juga, karena kita sudah setting di sana tadi DNS-nya. Kita coba ke PC2. Kita coba lihat apakah dia juga sudah dapat IP atau belum. Nah, ternyata sudah, berarti berhasil. Dia dapat IP-nya. Kita coba ping ke arah 8.8.8, sudah berhasil. Kita tes juga menggunakan DNS ya. Kita ping ke google.com. Oke, sudah berhasil. Kita kembali ke controller di sini, PC controller. Kita coba login atau masuk ke arah ISP2. Kita coba setting yang mengarah ke ISP2. Ini kurang lebihnya sama untuk settingnya ISP1 dan ISP2. Pertama kita ke IP, kemudian kita setting ke DHCP kliennya, kita tambahkan ke Ether 1 dan sudah dapat IP-nya di sini, sudah saya tambahkan.
kalian tinggal tambahkan seperti biasa aja di sini. Setelah itu kita cek seperti langkah-langkah pada setting ISP atau router ISP1 tadi ya. Ini kita tes dulu, sudah berhasil. Kita coba ping ke google.com, sudah bisa juga. Dan setelah itu kita setting address. Nah, ini kurang lebih sama ya seperti setting di ISP1 tadi, router ISP1. Kita tinggal sesuaikan aja IP addressnya. Ini misal 222.1 di sini ke ether 2. Kita tinggal sesuaikan saja. Yang semua ini konfigurasinya kurang lebih sama ya. Kita bisa setting NAT juga di sini ke firewall, kemudian ke NAT. Ini kita tambahkan dulu actionable masquerade. Out interface-nya kita akan selalu ke ether 1. Nah, seperti itu. Setelah itu kita bisa kembali ke PC 2. Kita konfigurasi lagi ke router kantornya tadi, karena router kantornya tadi hanya terkonfigurasi ke arah ISP1. Sekarang kita setting di IP, kemudian addressnya kita tambahkan di sini 2.2.2.2 yang tadi mengarah ke ISP2 routernya. Nah, di sini saya sudah tambahkan mengarah ke ISP2. Kemudian kita setting yang selanjutnya adalah IP routes. Di sini kita setting, kita tambahkan destination yang rute 000 ini, namun gateway-nya, nah ini gateway-nya kita isikan ke arah router ISP2. Nah, setelah itu kita sudah kita ke arah firewall. Di sini NAT-nya juga kita tambahkan ya untuk NAT ke ISP2-nya. Ini settingannya kurang lebih sama. Out interface-nya kita ke ether 2 karena ke ISP2. Action-nya juga masquerade tadi. Kemudian setelah selesai setting akan muncul seperti ini. Ini sudah saya setting. Nah, kita lihat di IP routes. Di sini ada bagian yang ungu, ini dia cadangan ya. Dia akan berfungsi ketika salah satunya mati. Nah, fungsinya balancing adalah dia di sini tidak menggunakan dua jalur secara bersamaan, tapi dia hanya menggunakan satu jalur agar tidak memenuhi bandwidth. Di sini coba saya matikan. Nah, dia akan otomatis nantinya akan langsung mengarah ke ISP2 tadi yang saya matikan pada jalur ISP1. Di sini kita coba ping ke arah Google dulu, kemudian kita nanti coba lihat tracernya ya. Nah, di sini dia masih tersambung ke arah 8.8.8.8. Saya coba di sini juga bisa.
Nah sekarang kita coba tracer ya, untuk mengetahui dia ini lewat mana setelah kita matikan tadi. Kita coba tracer ke 8.8.8.8. Nah dia mengarah ke ISP2 ya, router ISP2, karena router dari ISP1 tadi saya matikan. Nah secara otomatis dia akan langsung berpindah lajur ke ISP2. Jadi dia akan lewat ISP2, kemudian dia masuk komputer, dan kemudian baru keluar ke internet. Nah itu merupakan salah satu fungsi dari routing balancing, di mana dia akan secara bergantian menghandle bandwidth dari koneksi internet penggunanya ya. Nah ini yang tadi saya matikan. Kita coba nyalakan kembali. Kita coba matikan yang arahnya ke ISP2. Nah di sini routing balancing kita juga bisa setting kita dengan menambahkan gateway-nya ya. Gateway-nya kita bisa tambahkan di bawahnya sini. Yang pertama gateway-nya ke satu ke arah ISP1, kemudian kita bisa tambahkan gateway-nya ke 2.2.2. Ini yang mengarah ke ISP2. Nah itu tadi. Kita bisa setting secara mudah routing balancing dengan cara seperti ini. Oke, kita bisa cek sekarang. Kita coba ping dulu 8.8.8. Oke, berhasil. Kita coba tracer. Nah dia mengarah ke 1.1.1.1 ya, ke arah router 1 atau ke arah ISP1. Dan selanjutnya dia akan menuju ke internet. Nah ini ya, sudah terlihat. Kemudian kita ke PC1. Kita coba cek dari PC1. Kita coba ping dulu. Kemudian kita tracer. Nah dia lewatnya 2.2.2.2 atau dia lewatnya ke ISP2. Nah ini dia lewatnya terpisah ya, atau mungkin
Lebih tepatnya dia imbang antara ISP1 sama ISP2. Satu mengarah ke ISP1 dan satu mengarah ke ISP2. Ini sudah betul mengarah ke ISP2. Oke, baik, mungkin untuk praktikumnya sampai di sini dulu. Saya mohon maaf apabila ada yang salah dan kekurangannya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.